wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kelas 10-2 ya. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Silahkan dipimpin oleh ketua kelasnya. Teman-teman, kita mulai pelajaran hari ini, maka kita berdoa. Doa dimulai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Alhamdulillah ya, semuanya dalam keadaan sehat. Hari ini Ibu cek kehadiran dulu ya. Kelas 10-2 ada yang tidak hadir? Hadir semua? Masuk semua ya. Alhamdulillah semuanya sehat. Semoga kedepannya kita sehat semua ya, seterusnya ya. Amin. Sebelum pembelajaran dimulai, silahkan persiapkan dulu ya apa saja yang akan dibutuhkan dalam pembelajaran. Misalkan dari alat tulis gitu ya, buku tulis, buku tugas, dan juga buku paketnya ya. Tolong dipersiapkan. Oke ya, buku paketnya ada semua? Ada. Jadi di sini ada 3 teknik penilaian. Yang pertama yaitu adalah aspek pengetahuan. Lalu untuk keterampilannya yang akan Ibu nilai adalah tentang mengerjakan LKPD. Lalu yang terakhir ada lembar observasi ya untuk menilai aspek sikap. Nah, kita lihat dulu ya. Simak dulu video motivasi berikut. Sebagian besar dari kalian semua pasti pernah atau bahkan sering kali bertanya-tanya, ngapain sih kita harus belajar matematika? Dengan belajar matematika, otak kita secara tidak langsung sedang diasah untuk bisa berpikir kritis, sistematis, dan logis. Kemampuan berpikir kritis, sistematis, dan logis inilah yang kita perlukan dalam menghadapi masalah yang timbul di kehidupan sehari-hari kita suatu hari nanti. Janganlah menjadi siswa yang belum apa-apa, baru baca soalnya aja, udah nyerah duluan sebelum mencoba. Semoga bermanfaat, dan mari kita mulai bersahabat dengan matematika. Sampai jumpa di video selanjutnya. Oke ya. Nah ya, silahkan. Gimana tanggapan kalian mengenai video barusan? Jadi gimana, udah mulai cinta matematika belum? Tapi tadi jadi siswa jangan apa? Pantang mengeluh ya. Nah itu ya. Nah itu mungkin gambaran mengapa kalian harus belajar matematika gitu ya. Jadi bukan hanya tadi apa, beli mamang cendol berapa bayarnya? 3x tambah 5x gitu ya, bukan seperti itu ya. Tapi lebih ke berpikir apa tadi? Kritis dan sistematisnya gitu ya. Oke, nah itu tadi supaya memotivasi kalian ya dalam pelajaran matematika. Nah sekarang kita lihat nih apa yang akan kita pelajari hari ini ya. Nah jadi di sini tujuan pembelajaran kalian hari ini adalah dapat memecahkan masalah kontekstual yang berkaitan dengan barisan aritmetika dengan tepat gitu ya. Apa itu masalah kontekstual? Yaitu masalah yang berhubungan dengan apa? Kehidupan sehari-hari gitu ya. Nah, apa sih manfaat kalian mempelajari barisan dan deret dalam kehidupan? Ya, kalian harus tahu juga di dalam kehidupan itu untuk apa barisan dan deret, supaya kalian tahu nih apa tujuan mempelajari barisan dan deret. Nah, sebelum ke pembelajaran hari ini, kalian ingat kembali tentang materi sebelumnya ya. Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa tadi? Nah, barisan bilangan ya, pola barisan bilangan. Nah, sekarang kita masuk ke barisan aritmetika ya. Nah, kalian coba amati permasalahan yang ada di layar tersebut ya. Nah, di situ ada gambar apa itu?
Kursi apa? Nah, jadi di suatu gedung pertunjukan, tempat duduk pertunjukan film diatur mulai dari baris depan ke belakang gitu ya. Banyaknya baris di belakang lebih 4 kursi dari baris di depannya gitu. Berarti kalau kalian bayangkan gitu ya, semakin ke belakang jumlah kursinya semakin apa? Nah, semakin banyak bertambah gitu ya. Nah, bila dalam gedung pertunjukan terdapat 15 baris gitu ya. Jadi ada 15 baris. Nah, ini yang dinamakan baris-barisnya ya. Nah, gitu ya. Dan baris terdepan ada 20 kursi gitu ya. Berapakah jumlah kursi pada baris ke-15 gitu ya. Nah, ini jadi dalam barisan aritmetika nanti kalian coba hitung berapa jumlah kursi ke baris ke-15 gitu ya. Nah, nanti kalau di pertemuan berikutnya nanti kalian juga bisa menghitung berapa jumlah kapasitas gedung tersebut gitu ya. Nah, sekarang kalian coba berkelompok ya. Satu kelompok terdiri dari 4 anggota ya, karena jumlahnya 36. Sudah duduk berkelompok semua kan ya? Ini, oke ya. Nah, berarti ada berapa kelompok ini? 9 kelompok ya. Nah, sudah duduk berkelompok. Nah, gitu ya. Nah, langkah berikutnya apa yang akan kita lakukan? Nah, di sini Ibu akan membagikan LKPD ya. Jadi ada lembar kerja peserta didik untuk masing-masing kelompok. Nanti silahkan diisikan ya, ikuti langkah-langkah yang ada dalam LKPD-nya ya. Selain itu ada juga bahan ajar ya, bahan ajar yang akan Ibu bagikan sebagai bahan kalian untuk berdiskusi mengenai masalah yang ada dalam LKPD. Kalau ada yang mau ditanyakan, tanyakan ya. Udah? Coba lihat. Berarti baris ke-1 berapa? Nah, ini isi dulu. Tuliskan baris ke-1 jumlahnya berapa sampai dengan seterusnya ya. Berarti sampai kesimpulan. Ini kelompok berapa? Kelompok 1. Ada yang mau ditanyakan? Menentukan yang di sini itu kita lihat berapa jarak. Iya, betul. Jadi kan dari sini dulu, ini dari awal berapa baris ke-1, kedua sampai baris ke-5 gitu ya. Lalu di sini dilanjutkan lagi. Nah, baris kedua itu segini, kira-kira dari baris ke-1 ditambah berapa ya gitu kan, dan seterusnya sampai nanti menemukan rumus umumnya. Oke. Jumlahnya berapa? Baris ke-15. Oke, silakan. Oke, dicek lagi ya jawabannya ya. Ibu minta presentasi ya, perwakilan dari kelompoknya ya. 2 kelompok dulu saja ya yang maju. Kelompok siapa tadi yang mau maju? Oke, kelompok 9 ya. Oke, silahkan ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat siang. Saya perwakilan dari kelompok 9. Di sini mari kita identifikasi masalah terlebih dahulu. Mohon untuk dilihat di LKPD masing-masing ya. Dibuka LKPD-nya ya. Baris 15 kita tulis U aja ya. Suku ke-15 sama dengan A
tambah N-1B. U15 sama dengan suku pertamanya berapa? 20. Ditambah N-nya berapa? 15. Kurang 1. B-nya berapa? 4. Nah, U15 sama dengan 15 kurang 1? 14. 20 tambah 14 dikali 4. Nah, U15 sama dengan 14 kali 4 berapa? 20 ditambah 56. U15 sama dengan 76. Yeay. Oke. Ini sudah dapat hasilnya ya. U15 sama dengan 76. Tepuk tangan dulu dong. Udah ngerti belum sampai sini atau ada pertanyaan lagi yang kurang ngerti? Ada kritik atau saran? Oke. Kalau saya mau bertanya, Ya. N-1-nya itu gimana? Boleh kalau misalnya dapat N-1. N-1 ini. Ini ya. Kayaknya hanya cukup waktunya untuk satu kelompok ya. Oke. Nah, tadi kan ditanyakan juga ya N-1 itu dari mana gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau tadi yang disampaikan oleh kelompok 9 itu tadi kan udah rumusnya duluan yang ditulis ya. Nah, sebenarnya kalau misalkan yang ditulis duluan dari LKPD-nya itu kalian jabarkan dulu tadi dari baris ke-1 kan, baris ke-5 sampai nanti akhirnya ada di baris ke-15 gitu ya. Ya, tadi sudah dipresentasikan. Nah, jadi kesimpulannya apa sih yang kita pelajari hari ini? Coba satu kelompok tadi, kelompok 1 ya. Kesimpulannya mana kelompok 1? Kelompok 1 silahkan. Nah, apa yang dapat disimpulkan dari pembelajaran hari ini? Di depan ya, Nak. Oke, supaya terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Fitriani dari kelompok 1 ingin menjelaskan kesimpulan pembelajaran hari ini. Jadi sesuai dengan yang Ibu Rizky sampaikan, hari ini kita belajar materi barisan dan deret aritmatika. Sesuai dengan permasalahan yang ada di sini, kita dapat menentukan rumus umum menentukan suku ke N. Sudah. Ya, menentukan suku ke N, betul. Dari beberapa teman kalian yang tadi sudah menyampaikan kesimpulannya gitu ya. Betul, jadi hari ini kita sudah belajar apa? Barisan aritmetika ya, deretnya belum ya. Jadi nanti beda antara barisan dan deret juga itu beda ya. Nah, kita hari ini baru barisan aritmetikanya saja ya. Nah, coba kerjakan soal berikut. Ada satu soal ya yang berhubungan dengan barisan aritmetika tadi ya. Silahkan satu kelompok ya mengerjakan di satu buku tugas saja ya. Tuliskan ya yang diketahui di soalnya apa, ditanyakannya apa gitu ya. Ya. Udah, oke, kita refleksi dulu ya. Apa saja sih yang telah kita pelajari hari ini ya? Oke, siapa yang mau menyebutkan apa aja yang telah kita pelajari tadi? Barisan aritmetika gitu ya. Nah, karena tadi kita sudah belajar tentang barisan aritmetika. Nah, di pertemuan berikutnya ya, hari Selasa depan kita masuk ke deret aritmetika. Nah, tadi yang bertanya, Bu, apa bedanya barisan dan deret? Nah, nanti kita lihat di minggu depan ya, apa itu deret aritmetika, lalu kalian apa sih bedanya dengan yang tadi kita pelajari tentang barisan aritmetika ya. Oke, karena tadi sudah diawali dengan doa, maka kita akhiri pembelajaran siang ini dengan doa. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, oke, terima kasih ya semuanya.